Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu-ibu sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan sore hari ini kita dapat bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini sebelumnya perkenalkan saya Retno Dina Vitasari, mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya di sini akan memberikan sebuah materi tentang penyuluhan bagaimana mengolah sampah menjadi barang yang serbaguna. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ketua RW, Ketua RT, serta Ketua PKK dan tuan rumah yang sudah menyediakan dan memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi pada forum PKK pada sore hari ini. Nah, untuk selanjutnya kita mengarah pada materi yang akan kita bahas di sini, yaitu tentang mengolah sampah menjadi barang yang serbaguna. Mungkin di kalangan ibu-ibu sekalian tidak asing dengan masalah sampah. Masalah sampah itu sudah sering terjadi di dalam masyarakat. Sampah menumpuk, sampah menjadi banjir, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih kita bisa mengolah sampah itu menjadi barang yang serbaguna? Padahal sampah itu menjadi masalah yang pokok di Indonesia terutamanya. Nah, sebelum melanjut ke sana, apa sih itu sampah? Jadi sampah itu adalah material yang dibuang dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, dan kegiatan pertanian. Nah, bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya itu berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia, termasuk kegiatan industri maupun pertanian, tetapi bukan yang biologis. Jadi secara sederhananya yaitu sampah adalah semua material yang dibuang dari hasil rumah tangga ataupun industri ataupun perdagangan yang mungkin dari sebagian orang itu tidak disenangi karena bau, karena sudah tidak dipakai dan sebagainya. Sehingga sampah itu sudah semestinya untuk dibuang. Nah, sumber sampah itu dari mana saja sih? Nah, di sini ada dua, yaitu sampah domestik dan sampah non-domestik. Nah, sampah domestik ini yaitu sampah yang berasal dari rumah tangga dan pemukiman. Nah, ini yang biasanya ibu-ibu hasilkan dari ketika ibu sedang setelah memasak sayur atau dari kegiatan alat-alat yang sudah tidak terpakai seperti alat elektronik yang sudah tidak terpakai yang berasal dari rumah tangga. Nah, itu yang namanya sampah domestik. Kemudian yang kedua yaitu sampah non-domestik. Nah, sampah non-domestik ini merupakan yang berasal dari perkantoran, industri, pariwisata, restoran, dan pertanian yang kita sering temukan biasanya di restoran. Nah, itu namanya adalah sampah non-domestik, ibu-ibu sekalian. Nah, terus selanjutnya yaitu terkait dengan jenis sampah. Mungkin ibu-ibu di sini mengetahui sampah, ada sampah botol, kertas, plastik, ataupun tentang sampah dari sayur-sayuran, daging, ikan, dan sebagainya. Nah, tetapi di sini itu ada beberapa jenis sampah ibu-ibu sekalian, jadi dikelompokkan antara botol, plastik, kemudian hasil sayur-sayuran, ikan dan sebagainya itu berbeda. Ada jenisnya masing-masing. Nah, di sini ada sampah anorganik dan sampah organik. Jadi sampah organik itu biasanya yang kita temui yaitu ada botol, kertas, plastik, kaleng, sampah bekas, alat-alat elektronik dan lain-lain. Nah, sampah anorganik ini yaitu sampah yang biasanya itu bisa bertahan sampai ratusan tahun, seperti contohnya yaitu sampah plastik, sehingga itu dampaknya itu akan sangat lama. Nah, untuk mengatasi masalah sampah anorganik ini, kita dapat lakukan dengan cara program 3R. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih detail untuk selanjutnya terkait program 3R ini. Nah, kemudian yaitu ada sampah organik. Nah, sampah organik ini berkebalikan lagi dengan sampah anorganik. Yang sampah anorganik itu dibilang itu sampah kering. Nah, untuk sampah organik ini yaitu sampah yang basah, yaitu jenis sampah yang berasal dari jasad hidup sehingga mudah untuk membusuk dan hancur secara alami. Nah, contohnya itu hasil dari ketika ibu-ibu sedang setelah selesai memasak itu kan ada batang, ranting dari sayur-sayuran, terus daging, ikan, nasi, rumput, daun yang sudah membusuk. Nah, itu yang namanya sampah organik. Nah, lalu bagaimana sih kita mengolah sampah-sampah tersebut agar menjadi barang yang serbaguna dan bisa dimanfaatkan kembali? Nah, tadi kita sudah dijelaskan bahwa ada sampah anorganik, yaitu sampah kering yang seperti kertas, botol, dan lain sebagainya. Nah, itu sampah yang sulit untuk larut ke dalam air.
Berbeda dengan sampah organik yang mungkin sayur-sayuran atau apapun itu mudah terurai di tanah ataupun di air. Nah, dengan begitu untuk mengolah sampah anorganik ini yaitu ada program 3R, yaitu dari reduce, reuse, serta recycle. Nah, apa sih reduce, reuse, recycle ini? Maka saya akan jelaskan terkait reduce, reuse, dan recycle ini. Yang pertama, ibu-ibu, yaitu ada reduce. Reduce itu adalah kegiatan mengurangi sampah. Misalnya, ketika membawa tas atau kantong pada saat belanja. Nah, ini disarankan membeli produk isi ulang atau tidak membeli barang sekali pakai. Nah, contohnya ketika kita ke Indomaret atau solan-solan kecil. Seperti Indomaret tersebut sekarang itu kan sudah mengurangi terkait sampah plastik. Nah, sekarang digantikan oleh tas. Nah, ini adalah salah satu bentuk implementasi dari program 3R, yaitu reduce. Kemudian yang kedua yaitu reuse. Reuse itu adalah kegiatan menggunakan kembali, misalnya menggunakan kertas bekas untuk catatan memo, atau memilih produk berupa botol yang dapat digunakan kembali. Nah, ini adalah sebuah implementasi dari reuse tersebut. Kemudian ada yang terakhir yaitu recycle. Recycle itu kegiatan mendaur ulang, misalnya nih, memanfaatkan bahan bekas untuk pot kembang, mengumpulkan kardus atau kertas untuk dijual ke bank sampah atau ke pengepul, berpartisipasi dalam kegiatan bank sampah, dan lain sebagainya. Mungkin di sebagian daerah itu sudah ada namanya bank sampah. Di sini bank sampah ini biasanya memberikan kesempatan atau partisipasi dari masyarakat untuk mengolah sampah itu untuk dikumpulkan menjadi satu dan nanti bisa dimanfaatkan untuk menjadi barang-barang yang berguna di dalam masyarakat tersebut. Mungkin di sini jika belum ada bisa dimanfaatkan ibu-ibu sekalian dengan memanfaatkan ban bekas atau botol-botol bekas untuk menjadi hiasan di lingkungan rumah agar bisa menjadi indah dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh pengelolaan sampah menjadi barang guna. Yang pertama ini ada pengelolaan sampah bungkus kemasan ibu sekalian. Nah, contohnya ini ada bungkus kemasan soklin atau bungkus kemasan minuman itu bisa dijadikan sebagai tas ataupun bisa dijadikan sebagai topi dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh pengelolaan sampah bungkus dari kemasan. Nah, kemudian yang kedua yaitu pengelolaan sampah kaleng minuman. Nah, ini bisa menjadi kreativitas bagi masyarakat di sini, bisa menjadi pot hiasan di rumah atau sebagai mainan atau sebagai tempat pensil untuk anak-anak di rumah seperti itu. Nah, tadi terkait dengan bank sampah sebagai salah satu program recycle. Nah, bank sampah itu apa sih? Bank sampah itu adalah suatu institusi atau tempat pemilahan atau pengumpulan sampah yang dibentuk untuk mengelola dan memaksimalkan nilai sampah dengan prinsip 3R melalui pendekatan berbasis masyarakat. Jadi bank sampah ini merupakan tempat untuk pengumpulan sampah, pemilahan, dan untuk mengelola dan memaksimalkan nilai sampah ini berguna untuk dijadikan serbaguna sebagai prinsip dari 3R tadi. Nah, tujuannya itu apa? Adalah untuk membantu menangani pengolahan sampah di Indonesia. Selanjutnya adalah untuk menyadarkan masyarakat bahwa akan pentingnya lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Maka cintailah lingkungan dan kurangi sampah. Mari kita gencarkan Go Green untuk lingkungan kita yang bersih dan sehat. Nah, mungkin itu saja materi penyuluhan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.